Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Senang sekali saya Adinda Nurhikmawati dapat menemani teman-teman kembali, sekaligus berbagi informasi lagi dengan teman-teman semua. Setelah kemarin saya telah membahas mengenai rapid test, kali ini saya akan mengulik mengenai vaksin COVID-19 yang saat ini sedang ramai diperbincangkan di tengah masyarakat. Dan saat ini saya sudah ditemani oleh salah satu petugas kesehatan yang tentunya akan memberikan informasi akurat mengenai hal yang akan dibahas kali ini. Kali ini saya bersama Ibu Iren. Selamat malam Ibu. Selamat malam juga. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Iya, sama-sama. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan sekarang saya juga sudah bersama Ibu Yani selaku perwakilan dari suara masyarakat yang akan menerima vaksin nanti. Selamat malam Ibu. Malam. Bagaimana kabarnya Bu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya. Nah, sekarang sedang ramai diperbincangkan di tengah masyarakat nih Bu mengenai vaksin yang masih pro dan kontra. Hal ini terjadi mungkin karena kurangnya wawasan juga pengetahuan mengenai apa itu vaksin. Maka dari itu lebih baik kita mengenali apa itu vaksin COVID-19 dari penjelasan Ibu Iren. Silahkan Bu. Sebelum ke penjelasan vaksin COVID-19, saya akan sedikit menjelaskan lebih dahulu mengenai apa itu vaksin ya, agar lebih jelas. Nah, vaksin adalah zat yang sengaja dibuat untuk merangsang pembentukan kekebalan tubuh dari penyakit tertentu, sehingga bisa mencegah terjangkit dari penyakit tersebut. Nah, vaksinasi ini bisa dilakukan setelah Badan Pengawasan Obat dan Makanan menerbitkan Emergency Use Authorization atau izin penggunaan darurat di masa pandemi terhadap vaksin COVID-19 buatan Sinovac. Nah, vaksin Sinovac ini adalah vaksin yang digunakan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 Januari 2021. Lalu apakah vaksin Sinovac ini sudah melalui pengujian? Apakah sudah dijamin keamanannya untuk digunakan Bu? Sedangkan vaksin ini masih menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat. Baik, vaksin Sinovac menggunakan bahan berupa virus mati atau dimatikan. Lalu, berbahayakah virus mati ini masuk ke dalam tubuh? Tentu peneliti dan pembuat vaksin sudah melakukan berbagai kajian sehingga vaksin tersebut dinyatakan aman. Apalagi BPOM sebagai otoritas regulator obat di Indonesia sudah melakukan berbagai pengujian untuk memastikan aspek mutu, khasiat, dan keamanannya. Dan jika ada pertanyaan, apakah vaksin ini sama dengan obat? Vaksin bukanlah obat. Vaksin mendorong pembentukan kekebalan spesifik pada penyakit COVID-19 agar terhindar dari tertular ataupun kemungkinan sakit berat. Nah, dari penjelasan yang sudah diberikan oleh Bu Iren, sudah dipastikan bahwa vaksin ini aman digunakan. Bagaimana tanggapan Bu Yani mengenai hal ini? Dan apa sebenarnya yang membuat masyarakat takut untuk divaksinasi? Dari yang saya ketahui, ketakutan masyarakat pada vaksinasi ini yaitu terjadinya kegagalan seperti yang pernah terjadi pada kasus-kasus sebelumnya, ketika vaksin diberikan bukan memperbaiki, tapi malah memperburuk. Karena belum ada bukti juga bahwa vaksin tersebut ampuh untuk menangani COVID-19. Bagaimana jika vaksin ini ternyata gagal dan menimbulkan penyakit? Agar lebih jelas, mari kita dengarkan bagaimana tanggapan Bu Iren dari pernyataan Bu Yani. Silahkan Bu. Secara umum, vaksin bekerja dengan merangsang pembentukan kekebalan tubuh secara spesifik terhadap bakteri atau virus penyebab penyakit tertentu. Sehingga apabila terpapar, seseorang akan bisa terhindar dari penularan ataupun sakit berat akibat penyakit tersebut. Lantas, siapa saja yang boleh divaksin dan tidak? Yang boleh divaksin adalah warga negara Indonesia berumur 18 tahun ke atas dan dalam keadaan sehat. Sedangkan yang tidak boleh divaksin adalah orang yang sedang sakit, mempunyai riwayat penyakit, umur belum mencukupi, dan belum sembuh dari COVID-19. Oh, jadi vaksinasi sendiri hanya diberikan untuk orang yang sedang sehat saja.
juga tidak diberlakukan untuk anak di bawah 18 tahun. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah berapa harga dari vaksin tersebut jika kita akan melakukan vaksinasi? Bio Farma menetapkan harga per dosis vaksin Sinovac ini sekitar 200.000. Nah, harga ini disebut lebih murah daripada vaksin sejenis yang dipasarkan di Cina dengan harga $29,75 Amerika Serikat atau lebih dari Rp400.000 per dosisnya. Akan tetapi, dengan harga Rp200.000 juga bukanlah nominal yang kecil, terlebih di kalangan masyarakat, Bu. Mengingat banyak dari masyarakat yang berjuang untuk menyambung hidup saja kesulitan, bukan begitu? Nah, betul sekali, Bu. Juga mengingat pada kenyataannya banyak dari masyarakat yang menolak vaksin, apalagi dengan harga yang tidak kecil. Dari hal tersebut, bagaimana solusi yang akan dilakukan pemerintah untuk mengatasinya, Bu? Dari informasi yang saya ketahui, bahwa vaksin Sinovac ini atau vaksin COVID-19 ini akan digratiskan untuk seluruh masyarakat agar biaya tidak menjadi beban ataupun alasan untuk tidak melakukan vaksinasi. Dan untuk sekarang ini baru dilakukan simulasi pelaksanaan vaksinasi tersebut, dan kemungkinan yang melakukan vaksinasi ini juga dimulai dari petugas kesehatan terlebih dahulu, baru kemudian masyarakat. Wah, kabar yang sangat baik ya, Bu. Jadi, kepada seluruh masyarakat tidak perlu khawatir mengenai biaya yang perlu dikeluarkan untuk melakukan vaksinasi. Juga tidak ada lagi alasan untuk menolak melakukan vaksin ya, Bu. Betul sekali. Karena vaksin ini juga dilakukan demi kebaikan bersama melawan COVID-19 agar segera berakhir. Tidak ada yang perlu ditakutkan karena sudah dipastikan aman digunakan dan telah melewati berbagai pengujian. Seperti itu ya Bu Yani. Baik Bu, terima kasih juga atas pencerahannya. Baik, dari perbincangan yang sudah kita lakukan, cukup menjelaskan, memberikan informasi juga pencerahan terhadap kita semua mengenai vaksin Sinovac atau vaksin COVID-19 ini ya. Semoga podcast kali ini bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkan podcast ini. Terima kasih banyak Ibu Irer atas informasinya. Terima kasih juga Ibu Yani sudah mewakili suara teman-teman semua. Sama-sama. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semua yang mendengarkan podcast ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.